Shalom anak-anak ibu, kembali kita berjumpa dalam kebaktian kita live streaming hari ini. Sebelum kita mulai kebaktian kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepalanya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu yang selalu memeliharakan kehidupan kami, yang selalu memberkati kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan memulai kebaktian kami hari ini. Kami mau serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang menyertainya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Nah baik anak-anak semuanya, kita akan bernyanyi sebuah lagu yang berjudul Engkau Yesus Tuhanku. Anak-anak kami yang di rumah boleh mengikuti gerakannya dan bernyanyi bersama. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Kita nyanyi lagi anak-anak ibu. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Baiklah anak-anak ibu yang berada di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Ibu Cinta, kita bernyanyi satu buah lagu lagi yang berjudul Yesuslah Penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, kuat hatiku. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu.
Kami persilakan untuk Ibu Cinta membawakan cerita firman Tuhan. Oke, anak-anak ibu semuanya, kita sudah menyanyi, memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang keledai yang bisa bicara. Diambil di Bilangan 22 ayat 1 sampai 41. Ada apa ya? Ayo kita lihat ya. Suatu hari orang Israel berkemah di dataran Moab, dekat kerajaan Moab, ya. Jadi di kerajaan Moab itu bangsa Israel beristirahat. Kita tahu ya, bangsa Israel keluar dari Mesir mau menuju tanah Kanaan. Ya, Balak adalah raja Moab. Dia menjadi takut. Wah, ini banyak kali bangsa Israel, nanti direbutnya pula kerajaanku. Raja Moab berpikir seperti itu ya. Lalu dia berpikir, dia teringat dengan seorang tukang tenung yang bernama Bileam. Nah, aku jumpai dulu Bileam. Biar ku bilang sama Bileam, biar rakyat Israel ini dikutuki. Wah, lalu Raja Balak mengutus anak buahnya untuk menjumpai siapa? Menjumpai Bileam. Sampai di tempat Bileam. Iya, sampai di tempat Bileam. Pada malam hari Tuhan berbicara kepada Bileam. Bileam, kamu jangan mengutuk bangsa Israel. Kata Tuhan menjumpai Bileam. Lalu berangkatlah Bileam dan para pelayan di kerajaan Moab. Ya, tadi pelayan-pelayan Raja Moab datang menjumpai Bileam, mengajak Bileam pergi. Bileam menaiki sebuah keledai. Iya, ini dia keledai. Ini Bileam ya. Ketika dalam perjalanan, keledainya berhenti, nggak mau jalan. Bileam heran, ini keledai ini apa ini? Dia pukul, nggak juga jalan. Dia pukul, nggak juga jalan. Sampai 3 kali dipukulnya lah keledainya. Sampai keledainya berhenti dan berkata, "Kenapa kau memukuli aku?" kata keledainya kepada Bileam. Karena di depan ada malaikat, makanya keledai Bileam tidak bisa jalan, dihadang oleh malaikat Tuhan, agar Bileam menaati perintah raja. Ya, sampailah Bileam di kerajaan Moab. Dia berjumpa dengan Balak, dengan raja Moab. Apa kata raja? Bileam, kau harus mengutuki bangsa Israel. Supaya, dalam hati Raja Balak, supaya nanti kalau dikutuki oleh Bileam, ketika mereka mau menyerang kota Moab atau kerajaan Moab, kalahlah bangsa Israel. Tapi apa kata Bileam? Tetapi Bileam tidak menaati perintah Raja Moab. Dia malah memberkati bangsa Israel selama 3 kali. Ya, Raja Moab sangat marah kepada Bileam. Marah nggak? Marah lah. Raja nggak dituruti, marah sekali. Dia bilang kepada Bileam, "Bileam, kenapa kau tidak mengutuki tapi memberkati bangsa Israel?" Tapi Bileam tidak peduli. Dia akhirnya pulang dengan selamat. Inilah ayat hafalan kita. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Ya, yang harus kita simpulkan,
kita harus taat kepada perintah Allah. Tuhan bisa memakai siapa saja sebagai alatnya. Kita harus menggunakan mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Baiklah anak-anak, dari kesimpulan tadi, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Bileam, taat enggak pada perintah Tuhan? Taat. Meskipun raja yang memerintahkan dia tidak takut. Dia lebih perlu atau lebih taat pada perintah Tuhan. Meskipun resikonya berbahaya. Ya kan? Raja memerintah enggak dipatuhi, bisa bahaya kan? Bisa. Tapi Bileam tidak takut. Dia pakai mulutnya untuk memberkati, bukan untuk mengutuki. Itu perintah Tuhan. Siapa yang mengingatkan? Keledainya. Jadi siapapun kita bisa diingatkan Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan. Jadi bisa orang tua kita, bisa guru, bisa teman yang mengingatkan kita untuk melakukan perintah Tuhan. Enggak peduli siapa yang memerintah. Kita harus, selama perintah itu perintah Tuhan, selama itu yang kebaikan, berarti itu perintah Tuhan. Kita harus laksanakan. Biarpun itu dari seperti Bileam tadi. Biarpun tadi seekor keledai. Ya, seekor keledai mengingatkan dia. Dia tidak mau bergerak. Itu Bileam. Jadi kita juga di rumah ketika ada perintah yang baik, berarti itu perintah dari Tuhan. Ya, kita harus laksanakan seperti Bileam. Mulut kita pakai untuk memberkati, bukan untuk mengutuki. Perkataan kita harus kita pakai. Dan jangan hanya berkata-kata saja, tidak dilakukan. Ini enggak, mulutnya manis. Iya mak, nanti nak janganlah dimain-main. Kita belajar dulu, iya mak, tapi tidak bergerak. Tetap juga main-main, tetap juga main handphone. Mulutnya memang tidak berkata yang tidak baik, tapi enggak dilakukan. Kita harus seperti Bileam. Meskipun itu ancaman kita bagi kita, ya ancaman ya bagi Bileam. Kalau enggak ikut perintah raja, dia bisa dihukum. Tapi dia tidak takut. Karena perintah raja itu tidak baik untuk mengutuki. Bileam tidak mau. Jadi Bileam menaati perintah Tuhan meskipun dia harus menanggung resiko, tidak takut untuk menghadapinya. Jadi kita juga gitu. Selama perkataan siapapun, kalau itu kebaikan, kita harus turuti. Karena itu bersumber dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cerita hari ini. Biarlah Tuhan mengajari kami untuk mengenal setiap perintah Tuhan, agar kami dapat melakukannya, sehingga kami menjadi anak-anak yang menyenangkan orang tua kami, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak ibu, kita tadi sudah mendengarkan cerita. Biarlah cerita tadi kita boleh mengambil nasihat dan amanat dari cerita tersebut. Nah, kita anak-anak ibu bernyanyi sekali lagi, Yesuslah penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut,
terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita berdoa kembali, tundukkan kepalanya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyertai kebaktian kami hari ini. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang baik, yang boleh taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah anak-anak ibu, kita akhiri ibadah kita hari ini. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Shalom. Shalom.